Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat dan rekan guru yang saya banggakan. Di video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi tentang modul 1.4 di program pendidikan guru penggerak yang mengetengahkan materi tentang budaya positif. Seperti apa materi-materi inti dari budaya positif ini dan bagaimana implementasinya di sekolah yang saya alami saat ini. Untuk itu marilah kita simak video berikut ini. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Sebagai calon guru penggerak, kita dituntut untuk berperan aktif dalam menggalakkan pembudayaan positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Budaya positif ini harus kita ciptakan dengan memulai dari kita sendiri dan kita tularkan menjadi sebuah pembiasaan kepada seluruh warga sekolah, begitu kepada siswa, kepada semua rekan guru, dan kepada tenaga kependidikan yang ada di lingkungan sekolah itu. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Budaya positif erat kaitannya dengan disiplin positif. Disiplin bukan sebuah pemberian hukuman, tetapi bagaimana disiplin ini bisa tercipta lewat motivasi dari dalam diri kita sendiri, dalam diri siswa kita sendiri, dalam diri rekan-rekan guru kita sendiri. Untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Jadi menerapkan disiplin positif di sekolah itu bukan karena adanya hukuman, karena adanya penghargaan, atau karena adanya suatu yang motivasi dari luar diri kita, tetapi murni dari keinginan kita sendiri untuk bagaimana melakukan sebuah pembiasaan yang baik yang kita terapkan secara berkelanjutan sehingga itu menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Dalam menerapkan budaya dan disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah, guru mempunyai peran yang sangat besar dan mempunyai posisi kontrol yang luar biasa dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah masing-masing. Ada 5 posisi kontrol yang bisa diambil perannya oleh seorang guru, di mana kelima posisi kontrol ini, yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, guru bisa berperan sebagai orang yang memberi rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai seorang teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, kita bisa mengambil posisi sesuai dengan konteks dan permasalahan masing-masing. Namun yang sangat baik yang bisa kita lakukan agar tercipta budaya positif yang timbul dari motivasi dari diri kita sendiri, dari diri siswa kita sendiri, dari diri keluarga, dari diri teman-teman guru kita sendiri, adalah bagaimana kita bisa memposisikan diri kita di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Di situ kita akan memanage bagaimana seseorang yang melakukan sesuatu hal yang berada di luar budaya positif yang sudah disepakati, mengarahkan untuk bisa menyadari akan kesalahannya dan juga dia bisa menentukan sendiri konsekuensi apa yang harus diambil. Ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer, maka yang utama adalah bagaimana mengarahkan person atau pelaku sebuah pelanggaran dalam budaya atau disiplin positif yang ada di sekolah kita itu, bagaimana kita arahkan mereka kepada keyakinan kelas atau kepada keyakinan yang ada di sekolah kita masing-masing. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini berbeda dengan peraturan atau kesepakatan yang ada selama ini.
Keyakinan kelas lebih bersifat universal, lebih abstrak, dan selalu bernuansa positif, di mana keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, berdasarkan keinginan bersama yang dilandasi dan didasari dengan keyakinan-keyakinan positif yang ada di sekitar kita. Dan keyakinan kelas ini bisa disepakati untuk ditinjau dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan perkembangan yang ada di sekolah kita masing-masing. Sekali lagi, keyakinan kelas ini sifatnya universal dan dalam kata atau kalimatnya itu harus senantiasa bernuansa kata atau kalimat yang positif. Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Di modul 1.4 program pendidikan guru penggerak ini ada satu materi yang saya anggap sangat luar biasa, adalah bagaimana penerapan sebuah segitiga restitusi dalam menangani sebuah permasalahan yang ada di sekolah kita. Di mana segitiga restitusi ini adalah tahapan-tahapan dalam mengelola sebuah permasalahan yang ada dengan menerapkan prinsip kita sebagai seorang manajer yang terdiri dari tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas, di mana siswa kita yang melanggar sebuah peraturan atau membuat kesalahan, kita tidak langsung menjudge dia atau mensalahkan, tapi bagaimana kita menstabilkan dulu identitasnya, bagaimana kita menggali seperti apa hal yang dia pikirkan, kondisi psikis atau kondisi emosinya saat itu, bagaimana kita munculkan dulu sehingga begitu sudah stabil, kita stabilkan identitasnya, baru kita masuk kepada tahap yang kedua, yaitu menemukan sebuah permasalahan yang kita tangani itu akan bisa kita temukan di tahap yang kedua ini, yaitu bagaimana kita memfasilitasi tindakan yang salah dari yang siswa kita lakukan dengan kita mengajukan beberapa pertanyaan sehingga menggiring siswa tersebut untuk menyadari akan kesalahan yang dilakukan. Bukan kita yang menyampaikan bahwa dia salah, tapi bagaimana kita bisa memancing dia untuk bisa mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Baru setelah itu kita masuk ke tahap yang ketiga dengan namanya tahap menanyakan keyakinan. Dari pengakuan siswa akan kesalahan yang dia lakukan dengan kesadaran diri sendiri, kita masukkan dia ke keyakinan yang ada di dalam dirinya, kepada keyakinan yang ada di sekolahnya, kepada keyakinan yang ada di kelasnya. Dari kesalahan dia itu apakah bertentangan atau tidak dengan keyakinan yang ada. Nah, setelah kita bisa mengorek dan memancing siswa kita itu untuk menyadari bahwa kesalahannya itu bertentangan dengan keyakinan yang ada, baru kita mengarahkan kembali siswa itu bagaimana dia bisa berestitusi, bisa memunculkan solusi dari apa yang dia perbuat, dan dia harus melakukan apa dengan perbuatan yang salah yang dia lakukan. Nah, disitulah segitiga restitusi ini membentuk sebuah hubungan yang memulai dari siswa itu kita tidak salahkan langsung, tetapi prosesnya bagaimana siswa itu bisa menemukan apa yang menjadi kesalahan dia dengan sendirinya, sehingga dia bisa sadar tanpa merasa disalahkan dan bisa menjadi bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Dan ini akan menjadi sebuah bekal yang panjang sehingga akan menjadi budaya positif bagi siswa kita sendiri apabila segitiga restitusi ini bisa kita terapkan dengan baik di sekolah kita masing-masing. Kita menjalin kolaborasi. Rangkaian materi di modul 1.4 ini sungguh sangat luar biasa, di mana budaya positif yang kita coba ciptakan sebagai peran kita guru penggerak di sekolah kita masing-masing sangat erat kaitannya dengan filosofi pendidikan yang Ki Hajar Dewantara cetuskan
dan itu sudah kita pelajari di modul 1.1, di mana penerapan budaya positif di sekolah itu harus mengedepankan bagaimana kita memanusiakan siswa kita, bagaimana kita menjadikan siswa kita sebagai subjek dari budaya positif itu sendiri, bukan menjadi objek yang hanya tinggal menerima peraturan harus mereka lakukan, kalau tidak mereka lakukan mereka dihukum, dan itu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran filosofi pendidikan Gajah Dewantara. Budaya positif yang kita ciptakan di sekolah harus berdasarkan kesepakatan bersama, harus bersumber dari keinginan bersama seluruh warga sekolah, dan juga pastinya akan dilakukan secara bertanggung jawab oleh semua apabila itu sudah mengakomodasi semua unsur-unsur yang ada di sekolah. Selain itu, hubungannya dengan visi kita sebagai guru penggerak adalah bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah itu sesuai dengan visi kita, bagaimana kita bisa menggerakkan sebuah komunitas, sebuah ekosistem sekolah yang akan menghasilkan insan-insan yang berbudi pekerti luhur, yang akan menjadi penerus bangsa, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita ke depan, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya. Dan kita sebagai guru penggerak mengarahkan itu dalam sebuah visi guru penggerak yang kita rancang di modul 1.3 kemarin. Itu kaitan koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, dan modul 1.3 dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Bagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Rekan-rekan guru hebat yang saya banggakan, setelah mempelajari materi di modul 1.4 tadi, saatnya saya akan melakukan refleksi keterkaitan hubungan antara materi yang ada di modul 1.4 ini dengan materi-materi di modul sebelumnya, dan ada kaitannya dengan pengalaman sebelum saya mempelajari materi ini dan setelah saya mempelajari materi ini, bagaimana implementasinya dalam penerapan yang saya lakukan. Itu mari kita lanjutkan video berikutnya. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Yang pertama tentang pemikiran reflektif, keterkaitan materi belajar dengan apa yang saya alami selama ini. Setelah mempelajari materi di modul 1.4 ini yang sangat luar biasa tentang budaya positif yang akan kita praktekkan dan kita terapkan di sekolah, mulai dari bagaimana motivasi, terus sikap, posisi kontrol kita sebagai guru dalam menangani masalah sampai ke penerapannya menggunakan segitiga distribusi, itu sangat-sangat luar biasa bagi saya, dan ini menjadi bekal yang sungguh-sungguh sangat istimewa, karena berdasarkan pengalaman saya selama ini, mungkin ada beberapa hal yang sudah pernah saya lakukan dari materi-materi yang ada, terutama kaitannya dengan bagaimana menangani masalah-masalah siswa, tetapi saya sendiri masih merasa banyak hal yang saya kurang dalam menangani itu. Masih belum adanya keterkaitan dan belum adanya manajer dalam penerapan menangani masalah-masalah yang ada, terutama dalam penerapan budaya positif selama ini yang masih saya rasakan adalah baru sampai pada penerapan kesepakatan di kelas, belum sampai ke keyakinan yang ada di kelas. Kesepakatan memang dibikin berdasarkan kesepakatan bersama antar warga kelas, tapi masih belum sampai kepada taraf yang namanya keyakinan. Dimana kalau sudah sampai ke masalah tentang keyakinan kelas, maka siswa akan termotivasi dengan sendirinya, termotivasi dalam dirinya sendiri untuk bisa bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas yang mereka sudah bikin, mereka sudah buat, dan mereka akan bisa melaksanakan secara berkelanjutan. Dan ini yang saya dapatkan di materi yang di modul 1.4 ini. Hubungannya dengan diri saya sebagai seorang guru setelah mempelajari materi modul 1.4 ini juga menjadi
cara bagi saya untuk bagaimana bisa memperkuat kemampuan diri saya dalam mengelola kelas, terutama di kelas saya sendiri, maupun bagaimana bisa menerapkan program-program yang ada di pendidikan guru penggerak ini, mulai dari tahap yang sederhana, mulai dari tahap hal-hal yang sepele yang selama ini mungkin diremehkan, dari bagaimana proses bagaimana kita menangani masalah siswa sehingga siswa itu tidak merasa sebagai terhukum, tetapi bagaimana dia merasa sadar akan kesalahannya dan bisa menemukan solusi dari sana. Dan ini menjadi sebuah hal yang istimewa yang guru harus bisa miliki agar bisa dilaksanakan dengan baik di sekolahnya masing-masing. Kita menjalin kolaborasi, belajar Pertanyaannya saat ini, bagaimana kita menganalisis dan mengevaluasi materi budaya positif ini dalam konteks diri kita sebagai calon guru penggerak, di mana seperti yang saya sampaikan di awal itu, bahwa calon guru penggerak adalah para pionir yang harus bisa menciptakan budaya positif itu yang dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita sebagai calon guru penggerak bisa mengimplementasikan budaya positif, posisi kontrol, segitiga restitusi dengan baik, mulai dari di kelas kita, mulai dari lingkungan yang paling kecil yang selama ini kita alami, sampai ke seluruh warga sekolah yang bisa menciptakan budaya positif itu dengan baik. Sehingga dari implementasi yang saya terima, yang kita terima sebagai calon guru penggerak ini, bagaimana bisa menggerakkan selain diri kita sendiri, kelas kita sendiri, juga seluruh warga sekolah, seluruh rekan-rekan guru, sehingga semua bersama-sama membuat sebuah keyakinan sekolah yang menjadi ujung dari sebuah visi guru penggerak yang bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan secara berkelanjutan menjadi sebuah ekosistem sekolah yang menyenangkan, yang bisa membuat siswa kita utamanya menjadi siswa yang berkarakter Pancasila dan memiliki budi pekerti luhur, sehingga bisa menjadi bekal mereka kelak saat mereka kembali ke warga masyarakat. Dari materi modul 1.4 ini tentang bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah ini, ada keterkaitan, ada keterhubungan antara apa yang di masa lalu saya alami dengan yang saat ini saya rasakan dan yang akan saya lakukan di masa depan. Di masa lalu saya mungkin masih lebih banyak memperlakukan siswa sebagai subjek, sebagai objek dari segala peraturan, segala ketentuan, segala kesepakatan yang ada di sekolah, dengan mengambil sedikit saja peran dan suara dari mereka. Tapi di masa saat ini, sekarang setelah saya lebih memahami tentang bagaimana kita, tentang filosofi pendidikan yang Ki Hajar Dewantara sampaikan, penerapan budaya positif, sampai ke keyakinan kelas yang kita ciptakan, itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah kesepakatan, sebuah keyakinan yang semua bersumber dari kebersamaan dengan seluruh warga sekolah, utamanya dengan siswa yang menjadi sumber utama, yang menjadi calon-calon penerus generasi bangsa yang harus kita bina dengan baik sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat zamannya dan juga bisa memiliki karakter dan budi pekerti luhur. Dari sini keterkaitan, keterhubungan antara materi yang ada ini yang saya bisa koneksikan sehingga ke depan di masa yang akan datang dalam setiap penerapan aturan, penerapan kesepakatan sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas, sebuah keyakinan sekolah, semua harus bersumber dan menjadikan siswa sebagai subjek dari peraturan yang ada itu sendiri. Demikian tadi koneksi antar materi, analisis dan implementasi dari modul 1.4 yang saya coba rangkai dalam sebuah video sederhana ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu dan penguat bagi saya pribadi, utamanya dalam menerapkan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara
visi dan peran guru penggerak sehingga bisa menciptakan budaya positif yang berada di lingkungan sekolah kita dengan baik dan berkelanjutan. Semoga juga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sama guru yang menyimak video ini sehingga kita bisa menciptakan hal-hal yang sederhana dari lingkungan kita masing-masing, dari diri kita masing-masing, dan itu akan bergerak terus sehingga menjadi sebuah budaya positif yang berkelanjutan dan akan membesar, dan muaranya bagaimana kita bisa menciptakan generasi bangsa ini bisa menjadi generasi bangsa yang unggul, yang gemilang, bisa berbudi pekerti luhur, dan bisa menghargai dan menjunjung tinggi akan kebudayaan dan persatuan bangsa dan negaranya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.